lihat apakah Skylar akan bermain. Karena tim line up ini akan segera kita saksikan. Oke, kalau begitu kalian yang bertanya-tanya siapa saja akan bermain dari kedua tim ini. Pertama kita akan berangkat dari Rebellion. Ada Cars, Vincent, Swallow, Audisi, dan juga D. Oke, Di bermain ternyata akan menggantikan Moa yang sudah debut juga di minggu pertama kemarin. Apakah membawa perubahan? Karena kita akan melihat untuk RRQ Hoshi. Oke. Mereka akan membawa Banana, Irat, Clay, Brusco, dan Bunny Cutie. Bunny Kitty. Oke, kalau ditarik lagi ke belakang, mereka udah pernah ketemu yang pastinya di MDL season 8. Waktu Betul. masih memperkuat timnya masing-masing Yap. nih. Ya, ini line up yang baru menurutku untuk RRQ. Dan ini pasti ada sesuatu yang ingin dipertunjukkan untuk kita. Oke, waktunya sudah terdengar. Bagaimana teriakan Kingdom yang sudah memenuhi dari MPL Arena. Siap untuk menyambut line up yang sudah diturunkan dari tim yang mereka idolakan. Dari tim yang mereka puja. Dan sesaat lagi kita sambut saja Rex Regum Keon. Raja dari segala raja dengan menghadirkan punggawa Filipina dan juga pemain muda, akankah mereka merebut kembali tahtanya? Line up yang baru bahkan, 2 bertahan 3 berganti. Kali ini Clay yang kembali harus memperlihatkan bagaimana kondisi dia sekarang setelah lama meninggalkan panggung. Iya. Oke. Deretan pemain dari RRQ sudah terlihat. Waduh, Bakso Urat, Brusco Irat, sabar. Sabar, belum maghrib ya. Belum tenang, sabar tenang. ya. Sementara itu, dari seberangnya sudah terlihat pula deretan pemain dari sang banteng biru yang siap merenggut poin dari mereka. Akankah ini terrealisasi atau mereka yang harus rela memberi kembali? Jadi langsung saja Rebellion Esports. Memulai season dengan cukup kelabu. Kehilangan performa di season lalu. Dengan God Laner terbaru, apakah ini menjadi jawaban untuk sang banteng biru? Ya, membawa mahkota juga seakan pertanda bagi Rebellion ketika mereka ingin untuk mempertahankan kalau mereka mendapatkan kemenangan dari season yang kemarin. Wow. Ini menjadi pertanyaan besar ya. Masing-masing menunjukkan dari satu player barunya. Bahkan tadi ada beberapa. 3 tuh. Hai, gak sabar kita. Langsung draft pick aja. Oh Enggak, jangan sabar Kita ya. sambut dulu. Sabar. Marshall, Danang beserta dengan adanya deretan coach masing-masing juga. Yap. Dengan adanya Chico, ada Vivi juga, ada Friend dan juga Zaya. Zaya. Ini mereka akan beradu strategi dan beradu otak lagi nih. Yap. Ya. Dari 2 match mungkin ya untuk Rebellion di mana mereka membawakan Hanzo. Sebenarnya ini yang aku selalu take notes adalah bagaimana pocket pick kalau memang bisa jalan akan bagus banget. Tapi ternyata untuk persiapan dari tim lain, Ya, adaptasi tim lain ini yang juga cukup cepat dan berbahaya bagi Rebellion. benar. Karena bukan tanpa persiapan pastinya Betul. ya untuk ngebawa pocket-pocket picknya juga. Tapi yang menarik ini adalah head to head antara kedua belah gold lanernya Om. Mereka pernah ketemu di MDL season ke-8. Itu kalau nggak salah menang dari tim dari RRQ kalau nggak salah waktu itu. Dari gold lanernya si MDL. Onik Oke. waktu masih di Onik Prodigi. 2-1 Iya. lawan bosku. Oke. Karena masing-masing timnya itu waktu itu masih jadi jawara di affiliate dan juga open conference. Ya, dan sekarang mereka harus membuktikan lagi ya untuk Yap. di gold 10 mereka. Mereka harus tampil seperti apa, dikarenakan kalau kemarin kita tahu yang main Skylar. Ya. Jadi ini jelas beda dengan permainan dari Bunny Cutie. Yap. Seberapa mandiri dia nanti, apakah memang dia harus di cover, apakah nanti dia akan bisa ditinggal dengan yang lain. Yap. Sedangkan untuk di sendiri ini adalah wajah baru juga. Kalau kita text notes-nya, kita akan membiarkan mereka berdua mungkin untuk melakukan landing phase. Kita akan sedikit menengok di area EXP sebenarnya yang aku pengen mention sekali. Karena dari kedua pemain yang bermain di EXP, sama-sama dengan hero power yang bisa sebenarnya untuk melakukan split push. Ya. Benedetta, terus juga masih Pakito. ada Pakito yang lagi di buff sekarang Pakito. Bisa jadi muncul buat Pakito. Yap. Ini adalah tim head to headnya dan menjadi tanda tanya besar juga di pemikiran gua nih Om Wawa. Dengan ditambahkannya lagi nih physical damage yang bisa dihasilkan dari Marksman. Oke. Kita tahu untuk beberapa waktu ke belakang mungkin Marksman di awal ya udah kalem dulu. Betul. Apakah ini akan mengharuskan mereka, Marksman, memiliki suara lebih nih di awalnya? Bisa jadi lebih ke sakit ya untuk damage box buat Yap. marksman-nya. Jadi kalau memang mau di babysit akan jauh lebih sakit juga. Dan keys to victory by Samsung
Galaxy untuk RBL mengembalikan pick up strat dari Rebellion season yang ke-12. Setuju, karena kita tahu bagaimana debut gemilang dari Audi TZ Nah. ini membawa juga Rebellion ke babak playoff. Franco Kaja Edi. Iya. Dan kita nggak ngelihat itu sejauh di minggu Iya. pertama. Betul, dan juga tidak menjalankan plan pasif. Ya. Lebih ke adaptasi yang kita bahas tadi. Yap. Bagaimana musuh mungkin melakukan draftnya, ya mereka harus bisa ikut ke sana juga. Jangan terlalu memaksakan pola permainan mereka yang bisa jadi dimakan oleh tim lawan. Iya, jangan terlalu stick to the plan ya. Yes. Harus betul-betul adaptif gameplay juga yang harus mereka bawakan. Karena ya kayak kalah one step ahead gitu loh sama lawannya. Resiko ini ya, kalau terlalu textbook ya. Yap. Bisa dibaca oleh tim lawan juga. Dan keys to victory untuk RRQ Hoshi. Ini mengoptimalkan patch dengan full hero luas Bunny Cutie. Ya, kita tahu bagaimana pemain MDL punya Global full ban. hero yang luas dikarenakan global ban. Dan memainkan lane jauh untuk mengeksploit kelemahan dari Rebellion. Benar, karena waktu kemarin mau yang main agak sedikit keteter nih ya. Dan kita akan lihat untuk perubahan yang dibawa sama RBL dengan adanya D yang dulu nicknya di Satoru. Nah ini bisakah menutup adanya celah tersebut dari Rebellion, Om? Ya, apalagi melihat memang dari pemain yang turun sih kalau pengelihatnya ya. Ya. Pengelihat sudah ada Banana itu udah terbayang Benedetta B. Betul. Banana B-nya kan Benedetta seperti itu. Banadeta. Banadetta, boleh, Banadetta. boleh. Terus Bunny Cutie kan ya dia juga, kalau aku ngelihatnya waktu di MDL kemarin dia juga cukup bisa mandiri Yap. di lane-nya dia. Dan sekarang ada Clay. Clay yang kita tahu pemain mid lane yang agresif. Yang juga bisa mengcover lawannya mungkin dengan artillery match yang biasanya dipakai oleh dia. Dan ini dia, skema pick off masih strat terefektif RBL dengan 83% win rate. Yap. Dan mereka meninggalkan ini untuk beberapa saat. Iya di Di minggu pertama itu terlihat pertama. sangat jelas. Iya, ya karena jelas ya, karena Hanzo yang dipakai ya mereka nggak bisa main pick off kayak Yap. gitu juga ya kan. Ini butuh waktu untuk Hanzo-nya bisa dapetin satu item sebelum mereka bisa team fight. Dan bahkan kalau Hanzo, Assassin deh, jangan kan Hanzo. Assassin kalau memang ada setup di Turtle, itu biasanya mulai fighter atau tank jungler dulu. Iya. Karena resikonya gede kalau Assassin yang start. Dan mungkin juga udah mulai ngegeser lagi pola permainannya yang biasanya kita tahu bagaimana kombinasi dari Audi TZ dan juga kontainernya. Kayak kemarin kan, Yes, waktu yes. masih sempat ada Hais di sana, Mhm. di cover habis-habisan main combo terus gitu kan. Yang sekarang ditinggal ya, agak-agak ditinggal. Ditinggal. Ya, tapi kita masih penasaran dengan Irat dan juga Brusco. Ini adalah duo yang menurutku juga cukup kuat bagi RRQ. Irat dengan poin retrinya yang cukup on point. Dan jangan lupakan Brusco, jelas dengan coveran dia. Ya, ini tuh si paling berkorban ya kalau bisa Betul. dibilang. Kayak dia berani, dia pasukan PBM gitu loh, meskipun berani mati, bener-bener dia mau cover. Yang itu bagus banget buat timnya untuk bisa dapetin space. Yap, setuju banget itu. Poin plus untuk kalian-kalian semuanya, janganlah melihat hanya dari KDA. Tapi bagaimana cara untuk bisa memenangkan game tersebut dengan memecahkan base lawan. Betul. Dan sekarang waktu ya kita untuk langsung menuju ke drafting phase di game yang pertama, di match yang pertama. Jadi apa tadi judul si paling Berkorban. Udah kayak kami yang sekarang lagi bengong ini ngeliatin dinding. Hai. Yap, jadi langsung saja. Kita menuju ke draftingnya. Ruby dibuang. Daigrill dibuang juga. Buset. Ruby Tigreal ya, Ruby. Posisi dilenyapin semua loh. Ya, tapi menarik ya, bandnya Ruby di sini sebenarnya kalau melihat penampilan Ruby dari minggu yang pertama, 0% win rate. Ruby belum pernah menang dan masih di ban karena memang dia punya efek sisi yang luar biasa banyak ya. Dan setauku RRQ mereka cukup rayo untuk mendapatkan Vexana, di mana Vexana ini lagi dapat terdikit dikit Yep. aja nerfnya buat Vexana. Dikit aja dan tidak Dikit berpengaruh aja. besar ya. Nggak terlalu, Masih bisa lah. masih bisa. Masih karena memang balik lagi yang dicari dari Vexana itu sisi powernya itu loh. Pasifnya dia buat ngeledakin juga Iya. ya kan. Tapi ya dengan Novaria ini ditutup nih ya. Kita tahu bagaimana Novaria ini juga udah jadi primadona. Ah, Ya kan kayak bisa buka vision, bisa memegangi hero lawan. yep. Ngepok dari jauh juga. Vision gratis lah itu yang paling penting sekarang. Informasi musuh ada di mana ketika ada objektif pasif yang sedang jalan. Dan memang Novaria bisa memberikan semuanya dengan adanya Astral Echo dan juga di early game. Yap. Astral Spirit itu sakit banget. Nah sekarang dengan ada Bunny kita kayak begini, full hero kita tahu lah banyak gitu. Cuman treatmentnya akan sama apa tidak dengan Skylar? Nah. Skylar diutamakan langsung. Ya. Untuk hero-heronya, langsung di first picknya di langsung 2-3 ya, di gas 2-3. gitu Karena ya kan. yang ganti kan 3 kan Iya, iya. langsung ya paket. Tapi kalau ngeliat band terakhir Joy kah yang bakal ditutup? Karena kita tahu bagaimana juga Joy menjadi satu top rayo ya di
area jungle, tapi ternyata dilepasin begitu saja dengan adanya Cici. Menarik ini, karena Menarik sekali. yang terlepas ada lumayan ya. Kemarin Lumayan kita lihat paketan yang sering di ban Matilda Guinevere. Wow, Dan ini berbeda banget. First picknya RRQ kemarin juga, fake sana. Tapi sekarang Angela. Angela. Dan ini bisa dikombinasikan dengan apapun yang mereka inginkan. Benar, dan Angela juga ini ada perubahan kan dari potretnya dia. Iya, dari dia- in-game-nya. Dia lagi baru media day ya? Fotonya baru saya juga gak kaget loh. Siapa lagi ya? Angela berubah, Cloud berubah. Baru ya, tapi Carry yang langsung diamankan. Kalau misalkan ngeliat kombinasi dari Angela yang bisa sama siapapun, tapi gold lane atau marksman yang paling enak buat dikombinasikan ya Cloud. Cloud bisa. Tapi masalahnya Cloud kan attack speed sekarang udah di nerf lagi kan. Bruno Iritel jangan lupa combo lama ya. Combo zaman dulu. Oke. Tex. Ya, satu possibility yang sangat besar apabila ini bergabung bersama dengan Angela. Ini deny pick apa strategi mereka? Ini lebih bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Ya, kalau kita bicara di Night Pick jelas ada Baxia Mark. Ini pasif dari Baxia yang bisa mengurangi efek heal dari Angela. Dan juga bagusnya dengan meta fighter tank jungler seperti ini. Ya mereka bisa contest turtle dengan aman Iya. buat di awal. Oke, karena di minggu pertama juga kita ngelihat bagaimana kombinasi dari Angela Baxia ya yang dibawa sama Rebellion ini juga salah satu deny pick justru yang bisa dibilang dari RRQ. Tapi history dari Bunny Cutie nih, best rookie MDL ID season 8 bersama dengan tim terdahulunya yaitu Bosku, regular season MVP, first team winner MDL ID season 8 dan finals MVP MDL ID season 8. Satu season banyak banget prestasinya. Borong semua sama dia ya. Borongan ya. Joy terlepas, Joy disikat bersama dengan Bruno. Om, Joy Angela. terlihat Bruno sudah mulai nih. Yap, udah mulai muncul kembali. Kalau tadi dari gambar yang udah diberikan, ini tahtanya Bruno itu ada di bawah Brody tadi ya. Brody dikit. Brody yang duduk kan. Iya. Ya. Dia yang lesehan. Lesehan tadi ya. Bisa geser, itu kan masih perkiraan itu. Bisa digeser sama Bro. Tapi Bruno. bisa, itu kan hanya ilustrasi teman-teman. Ya, masuknya Joy sekarang. Joy yang diambil sebenarnya ada resiko ya. Kalau memang dari Rebellion, mereka berani bermain agresif dari awal. Mereka bisa langsung dengan lawan. Ini bakal pas dan seperti juga yang sudah hampir kita tebak tadi Kaja. Yap. Pick of Strand dari Rebellion. Ini akan dibawakan kembali. Dan juga bermainnya bersama Kari, combo kakak. Dari terdahulu juga udah sering kita lihat. Dan sekarang Rebellion udah mulai memunculkan kembali karakter mereka yaitu pick of power dari Audi TZ. Oke, apakah 83% data yang udah kita dapatkan akan bertambah hasilnya? Ya. Atau malah berkurang? Yap. Mereka Karena kembali loh ini. yap, masuknya Kaja di sini, Divine Judgment. Ini akan bisa meredam pergerakan Joy yang tadinya agresif, bisa immune, Yap. anti crowd control, ditangkap aja. Harus ada trigger dulu yang mereka lakukan. Benar. Yap. Untuk bisa membuat Joy bisa bergerak jauh lebih bebas. Xbox dibuang, Valennya dibuang. Oke, Valentina justru aku pikir bakal di-ban sama RBL, Sama RBL ya. Tapi kan karena mereka habis ini pick duluan. Ya. Mengingat juga mereka masih belum punya magical damage kan Mereka untuk bisa ambil mid satu lane. hero yang kuat, Faramis. Tanpa Valentina. Nah itu dia. Iya, oke. Tapi untuk kelas band ini bisa menuju ke arah Benedetta kah? Karena kita tahu bagaimana juga Rebellion ini agak sedikit bermasalah dengan adanya lane jauh ataupun dari macro play-nya. Nah ini dia makanya. Di-deny aja atau mau ditabrakin aja seperti stikernya, tabrak aja lah. Tapi ternyata Paris. tidak, Paris lah. Oh, bau-bau Faramis kan nih hero-hero kumpul semua. Kumpul semua, tapi kita tahu kan ada obatnya buat Faramis juga. Gift. Oke, Pernah dibawakan dong sama tim lain ya kan. iya karena masalahnya Tim Pet kumpul udah. Suelo kan juga bisa dibilang katanya kemarin dia ada statement CBY. CBY ya, Cuma oke. bisa Yves ya. Loh, Nih ada R7. Gameplay Brusco itu untuk save the team banget. Jarang ada romer seperti itu. Salah satu investasi yang tidak bodong. karena kan kalau ngelihat di pertemuan terakhir juga ya, Russo kan deadnya banyak kemarin. Iya. Banyak yang nggak ngerti bahwa itu tuh juga ada maksud dan tujuannya. Iya, Betul. mungkin ini kalau kita ilustrasiin ya, di saat mungkin tim RRQ mungkin minggu kemarin menang ya. Di saat mereka pulang ke GH, yang 4 playernya itu langsung masuk kamar masing-masing. Nah untuk Brusco, dia masuk ke UKS-nya dulu. Babak belur. Iya, udah di situ babak belur. Harus ini dulu, disembuhin dulu. Babak belur dia. Tapi ya untuk pick keempat, dari XP lah ya, bakal di Prayo, masih ada Arlot, Yap. masih ada Benedetta Bennett juga juga. Queen masih ada juga, tapi Iya. ditaruh di mana itu nanti akan menjadi sebuah pertanyaan lagi nih. Let's go. Oke.
Dan ini kayaknya bakal ancang-ancang ke Arlot ya. Ini Samsung Galaxy sih keren banget ya. Terus, Wait. Eh, Oke. apakah benar warna itu? Wah, dipanggil oleh Om Wawa, Dipanggil. tersummon lah. Dengan juga kelihatan bending ke arah Terizla. Iya. Ini mereka nggak mau adanya crowd control untuk nantinya team fight yang dengan jarak yang dekat. Ya, waktu ada Cloud Altar ya. Iya. Bisa Nether. pecah semua di sana ya. Nether Realm-nya dia. Dibuangnya Valen ini mendadak langsung belok strategi ya. Mhm. Gue yakin tadi di awal gak ini sih. Tidak ini pasti. Aha. Tapi dengan menghilangnya Valentina di situ, Iya, Wedge which. merubah segalanya. Ya, dan sekarang pilihan jatuh untuk RRQ juga. Karena Angelanya masih flex ya, bisa sebagai roamer, bisa sebagai mid laner juga. Yap. Nah ini, karena sebenarnya nggak agak kenapa-napa juga ya dengan adanya magical damage yang cukup banyak. Tapi kita akan melihat untuk adanya Minotaur beserta dengan Tamus. Alright, Angela nih. Nah, karena kayaknya kalau mau main Benedetta juga ini agak susah sih. Backup-annya banyak banget ini nantinya. Yap. Dan terlalu, terlalu tipis. Ya. Dengan kayak begini mau sekalian damage aja gak sih? Pakitonya di mana? Kars. Kita sudah di ban. Event. Tapi dengan Pakitonya di band yang kayak begitu ya, itu makanya Pakito yang tidak ada lagi, mereka akan bermain, kalau mau main damage main seperti apa lagi Om? Yang cocok. Mereka bisa kebawain Arlot sebenarnya. Iya, karena kan KJ dengan roamer kayak begini fleksibel dong, dia mau tahu-tahu di atas narik satu orang. Betul. Dengan Iya. adanya damage instan, ini kan dar gitu langsung bisa disikat langsung. Atau Bennett juga nggak masalah sih menurut aku. Kalau buat si RBL ya. Iya, karena lane jauhnya ini susah kepegang. Mereka hero team fight banget. Ini siapa yang nantinya buat nge-split push antara Arlot dan juga Benedetta. Benedetta dengan skin baru. Skin MPL. Luar biasa. Dan yang kita bahas ya sebenarnya, RRQ mungkin bisa pakai Benedetta. Ternyata dibawakan oleh Rebellion. Oke, keuntungan dari second pick. Nah, itu dia. Karena juga dari RRQ mereka butuh banget frontliner tambahan. Ya, tapi kita akan melihat bagaimana eksekusi dari kedua belah tim. Karena mereka juga membawa gold laner teranyar nih Om. Yap. Kehadiran Bunny Cutie dan juga di debut. Nah, ini akan menjadi sesuatu gebrakan baru kah atau butuh adaptasi baru lagi karena ya untuk rookie-rookie seperti ini ya adaptasi panggung MPL yang menjadi tantangan mereka bukan sekedar dari strategi doang. Oke, secara indeks kita, kalau kita perhatikan memang siapa yang indeksnya kemarin positif, itu mayoritas kalah loh. Gak menjamin ya. Tidak ada jaminan sama sekali karena semuanya tergantung bagaimana mereka melakukan eksekusi di Lane of Dawn. Oke, dan match pertama di minggu yang kedua. Sepertinya sudah siap untuk langsung kita jalankan. Jadi seperti biasa kita mau cek dulu suaranya nih ya. Apakah masih ada semangat di dalam jiwa kalian? Game pertama akan menjadi milik siapa? RBL atau RRQ? RBL atau RRQ? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Dan terlihat di area middle, early game adu Pokle. Yang kita tahu sebagai mid lane dengan adanya Angela. Damage-nya nggak terlalu besar. Yap. Dan juga jarak yang nggak terlalu jauh. Udah cedera duluan tuh barusannya Clay tadi ya. Nah untuk sekarang terlihat ada 3 player secara langsung mereka mencoba untuk mendominasi dan ada pergerakan yang dilakukan oleh Kars cukup dominan. Dan Brusco mau nggak mau akankah Vincent maju untuk bisa menyikat langsung? Tidak, sabar dulu. Ya, tapi ini sih yang memang bisa menjadi power advantage untuk Rebellion sekarang adalah mereka berjumpa dengan 2 healer. Ada Baxia di tim Rebellion. Jadi mereka bisa maksimalin efek pasif Baxia milik Baxia. Oke. Dan ini juga Kars dengan skin Benedetta terbaru ya. Tadi kita lihat bagaimana transisi. Ada Benedetta keluar Iya. di situ. Boleh tuh. Rame sendiri ya tadi barusan. Sementara sekarang Iratnya terjebak sendirian kah? Masih ada Kars mencoba untuk bisa mendapatkan dan Irat. First blood. Ini first blood yang mahal sih. Sang junglernya yang harus di pick off. Dan ini ada kesempatan besar buat Rebellion bisa mendapatkan turtle yang pertama. Ya, apalagi dengan mendapatkan 1 poin seperti itu ya. Yep. Bisa jadi ada perbedaan level nanti untuk adu retribution juga dan bahkan serangan-serangan. Dari Rebellion ini mereka lebih fokus ini untuk memenangkan gold mereka loh. Yep, tidak ada elektrik dan 1 Petrify tadi langsung connect namun di bagian bawah. 2 melawan 2, Swallow sedikit lagi level 4 dan mereka siap bermigrasi ke area dari Turtle. Yap,
Dan sekarang Swallow-nya pakai flicker Om. Dia nggak akan bisa deny Minion Fury buat bukan Netherrealm nanti. Yap, dan juga memang kalau semisal untuk pengambilan turtle seperti ini tidak langsung di start oleh Vincent, ya karena dia yakin banget dari Joy itu nggak mungkin start turtle pertama kali. Babak belur duluan ya dia Betul. di kecup penyu kan. Tapi buat, nah itu masalahnya Swallow-nya Itu flicker. susahnya assassin juga ya. Iya, Sakit loh di early Ini makin mengecilnya kayak begini jadi penyu males nih ya. penyu introvert ya. Tapi ya setup udah mulai dilakukan juga. Kars ini udah mulai ngepok loh. Yap, dan Banana sudah join pertempuran kembali terjadi. Angela sudah join pula tapi turtle-nya menjadi milik dari Vincent dan pertempuran yang kembali terjadi di mana? Angela dan juga Kars kali ini Petrify-nya kembali connect kena lagi karena beberapa player dan Banana menjadi korban di area tersebut. Yap, 4 versus 4 terjadi. Tapi untuk prolong team fight, kita lihat bagaimana Netherrealm. Dan juga adanya area of effect yang cukup besar dari Kars. Dia udah ngebonyokin dulu dari segi pemain-pemain RRQ. Baru udah dia langsung bantuin juga untuk poke ke arah turtle-nya. Ya ada bantuan damage dari Phantom Slice tadi. Iya. Dan kita jangan lupakan kalau tadi turtle-nya tumbang juga. Ada shield tambahan lagi. Didapetin sama pemain yang ada di lingkaran tersebut. Dan itu yang membuat kenapa dari Rebellion terlihat mereka strong meskipun mereka gak punya healer. Dan ini juga performa yang cukup kembali muncul ya. Karena retribution dari Vincent yang On point. sempat ditantang sama Kairi waktu itu ya. Oke. Nah ini sekarang udah mulai kelihatan bagus nih lagi nih. Ya, mungkin ini yang dicari oleh Rebellion di minggu yang Yap. pertama. Tapi belum bisa mereka dapatkan dan mereka kembali ke metode formula mereka dari season yang kemarin. Dan terbukti ini masih cukup efisien. Dan yang kedua, kalau kita lihat RRQ mereka mainnya agresif. Yap, Bagaimana Irat mencoba untuk masuk ke jungle milik Rebellion. tapi dipunish. Tapi terpanis dengan 3 pemain itu menurutku jungle di awal-awal kalau memang bisa terpick off itu mahal banget. Karena otomatis untuk dapetin turtle-nya ini pasti ketahan. Iya, labelingnya ketahan lagi ya kan. Tapi kalau ngeliat dari kedua belah god laner ini justru dibiarin nih. Biar mereka punya zona bermain Dunia sendiri ya, Iya. ada dunia sendiri ya. Benar. Berdua ya udah biarin aja. Biarin di situ. aja udah gak apa-apa, kita main aja. Tapi memang untuk backupnya Rebellion ini lebih condong ke gold ya. Yap. Karena untuk pergerakan dari Baxianya, Baxia Shield Unity itu udah ke top aja nih. Ya, tapi di awal tadi ya penggunaan Petrify dari Kars 2 kali on point parah. Yang di awal nggak ada elektrik dari Joy, wah tidak ada imunitas, sikat. Gak apa-apa. Sikat Petri selesai. Yang kedua tadi dari tim fight kena 3 orang deh kalau nggak salah. Tiganya berhenti sesaat selesai lah udah. Dimana pertempuran berhasil dimenangkan juga tadi oleh Rebellion. Nah dan match up juga dari kedua belah XP lane ya. Ini Benedetta akan menang jalan jauh sih. Kayak dia akan bisa bantu clear cepat, dia bisa rotasi juga buat bantu fightnya. Sedangkan berbeda dengan Tamus yang hanya durability-nya juga dan sedikit poppingan dari DPS-nya. Ya kalau menurutku Tamus ini bakal di setup buat team fight ya. Jadi Iya. dia bakal jadi garda terdepan ini. Ada Minotaur, ada Angela. Siapa yang bakal meragukan Tamus nanti dengan Inferno-nya ini bakal di heal up berapa kali. Sedangkan nanti tugas untuk Irat jelas ini ada di belakang untuk motong back Yap. laner milik Rebellion. Yang harus kita tunggu sebenarnya kapan 2 gold lane-nya jadi buat join team fight. Benar, dan jangan lupakan juga untuk top assist MPL ID Franchise League nih, Clay sebagai pemegang total assist tertinggi dengan 2.292. Buset. Ya ini Wah. angka yang luar biasa ya, apalagi berhadapan dengan Sun. Ini adalah angka yang tidak mungkin saya dapatkan, Mas. Karena lebih date-nya lebih banyak ya Pak. Iya, kebanyakan yang dead. Kayaknya itu tadi angka dead di saya. Loh. Oke, tapi ya kita akan melihat lagi nih. Dengan adanya 2 healer Om, ya, ibaratnya bisa dibilang ada heal up-nya ya, Motivation Roar, juga dari Love Waves-nya Angela. Tapi kan bisa dipotong dengan adanya Baxia Mark. Baxia Mark itu. Nah, itu yang jadi kekuatan buat Rebellion ya. Sekarang yang harus mereka bisa maksimalkan dari awal. Ini jangan sampai snowball-nya ini early-nya jatuh buat RRQ. Oke, Marshall kita sudah memberikan isyarat kalau matchnya akan kita mulai kembali. oke. Dan sekarang yang tadi kita sempat bahas juga gold lane-nya dibiarkan punya dunia berdua. Ini sekarang udah mulai ditemani nih, saling menemani juga. Tapi talent prediction by Samsung Galaxy. Oke, Wow. Ini ada, ini cukup berimbang ya. 4-2. 4-2. 4-2 ternyata. Oke. Purple buff. 4-2. Dan ini adalah talent prediction by Samsung Galaxy. Yes, tapi sedikit ada gangguan tadi ya ke arah purple buff-nya dari Irat. Apakah tercuri? Karena masih nggak kelihatan juga, tapi di arah top lane nih. Sekarang Auditisi udah mulai bermain dengan D, Om. Mereka bisa main pick off juga sekarang. Dan ini dia untuk dari kedua emblem ya, di mana Suela memang bermain dengan emblem mage-nya. Sedangkan untuk play-nya, emblem mage dan juga dia punya breastmite loh untuk Angela. Cukup unik sebenarnya.
Meskipun memang dia bisa sustain, tapi sustainnya pun dari Angela nggak terlalu banyak untuk 5% yang bisa didapatkan dari Breath of Life. Yap. Dan Irat tadi bisa dapetin purple buff-nya, tapi balik lagi di sini yang bisa jalanin jauh jadinya Irat. Ini bahaya kalau Iratnya jalan sendirian. Karena ada power pick off yang begitu mengerikan loh, suppress effect loh dari Kaja. Ya, dan bahkan Kars terlihat leluasa banget loh Iya. sekarang. Split yang diberikan oleh Kars, clear lane, dan dia akan bisa nge-backupin lebih cepat. Sedangkan dari Banana ini lebih fokus untuk melakukan team fight. Wah, cepat banget sih pergerakan dari Karsnya. Tapi sekarang, siapa yang akan mendapatkan turtle-nya? Menjadi milik dari RRQ dan Irat. Berhasil mendapatkan turtle tersebut. Ya ini cepet banget sih, Irat dapetin cut wave-nya ke bawah dulu dan dia sempat datang ke arah turtle dengan tepat waktu. Tapi ya kita melihat bagaimana ini belum ada yang menanggulangi Karsnya. Iya. Karsnya cukup leluasa dan bahkan kayaknya turret bakal hancur gak sih? Iya, Hancur. hancur. Penukarannya jahat banget sih. Pertukaran yang Oh, red ring? menurut gua sangat mengerikan. Tapi barusan terlihat ada orange buff yang berhasil langsung diamankan oleh Vincent. Jadi nggak rugi lah ya bisa Yep. dibilang. Ya, tapi meskipun memang Irat mungkin orange buff diambil, tapi level dia ini nggak jauh sama sekali loh dibandingkan dengan Vincent juga. Dan dari build itemnya bahkan masih tetap respect meskipun punya Baxia Smart. Ada satu NOD yang sudah dibuy oleh Swallow. Semenjak Clock of Destiny juga geser tapi Vincent. Yap, itu dia ada konsil yang udah terlihat siapa lagi yang menjadi korban. Brusco mencoba untuk melindungi pergerakan dan juga area yang mereka miliki dengan satu Minan Fury. Padahal sebenarnya kayak dari Rebellion juga mereka nggak mau komit ya. Mereka cuma ngasih geretakan aja yang ngebuat akhirnya ada satu source ke pancing nih dari minion Fury-nya. Tapi balik lagi Om, Clock of Destiny kan sekarang udah jarang banget kita lihat ya Betul. untuk mage. Jadi NOD jadi jawaban banget ya. Salah satu item yang cukup wajib sekarang ya untuk di-build di awal. Dan untuk harusnya sesaat lagi satu outer turret di bagian atas pun berhasil dirubuhkan. Dua objektif udah berhasil mereka kantongin dari Rebellion. Wah ini udah mulai kelihatan sih Rebellion megang temponya ya dari segi objektifnya. Dapetin dua outer turret di arah top dan juga bottom. Sekarang dalam keadaan yang unggul 2.500 RRQ. Mereka masih butuh waktu untuk Bani dan juga Iratnya jadi power spike-nya Om. Ya, tapi meskipun memang mereka bisa ya dapetin objektifnya, ini pergerakan dari Irat sendiri ini belum bisa terlalu ditutup. Karena tadi kita melihat bagaimana ada memang turret yang bisa didapetin di atas, tapi Irat masih tetap bisa mendapatkan poin plus. Ini dengan melakukan farming di area jungle milik Rebellion di bagian bawah. Oke, dan kembali lagi Wah. ini akhirnya ngejalanin lane jauhnya Irat lagi kan Om. Betul. Jadi banananya udah ikutan fight aja buat Sambari bantu juga buka vision. tukar Karena posisi. frontlinernya Tamus. Iya, Tamus, Mino, Angela. Itu lama banget lah, baru bisa di-pick satu. Jadi memang butuh banyak source skill untuk bisa menumbangkan dua hero ini lah. Dua hero yang memang sangat-sangat tebal sekali. Nah ini lagi satu objektif yang akan memulai keretakan di antara kedua tim ini. Masalahnya ini juga Karsnya udah respect banget dengan si Halbert loh langsung dibuat. Yep. NOD juga tadi udah terlihat. Begitu respectnya mereka tapi Banana mencoba untuk maju. Minan Fury udah berhasil didapatkan juga. Kena karena beberapa player dan ternyata baru satu turtle yang menjadi milik dari RRQ. Kembali tapi pertempurannya kembali terpecah. Double kill didapatkan oleh Swallow. Petrify, ini juga menjadi satu penentu untuk bisa membantu lagi ke arah fight yang dipegang oleh Rebellion walaupun ditukar dengan adanya satu outer middle turret di arah top lane-nya karena kita lihat bagaimana D-nya itu ikut fight tadi. Wow, Irat masih sempat untuk mendapatkan purple juga tadi. Dan kita masih melihat team fight yang cukup Wah. kencang ya. Dikarenakan Waduh. dari RRQ sendiri. Ini belum join team fight sebenarnya buat Bunny QT. Dia masih ada di top. Ini sejauh ini Kars nggak terbendung ya. Walaupun dari Rebellion mendapatkan 18% dari audience prediction. Dan sebetulnya juga ini nggak ada sisi pasti untuk menghentikan dari Karsnya ya. Betul, Benedetta yang nggak bisa ditangkap sebenarnya. Aha. Jadi dia bakal bebas untuk bisa memberikan poke damage ke RRQ. Jadi mereka nggak bisa bertahan terlalu lama juga. Oke, sementara itu di bagian bawah sekarang Karsia sudah menampakkan posisi knife Ranai langsung dikeluarkan begitu saja Electro Panel Blow dan satu katapult Bunny. terakhir tidak bisa juga membuat mereka berhasil menjebol objektif di area bawah. Ini udah langsung ada kesigapan yang dilakukan juga ya untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Sedangkan kita lihat bagaimana dari segi item nih Om. Si Halbert ini udah dikantongin sama Kars NOD, si Halbert, Baxiamark. Iya, dan juga dia bisa nge-build up-nya langsung ke Malphite juga. Aha. Jadi memang full total. Ini dari Rebellion mereka main full damage. Dan dari RRQ mereka masih dengan defense item. Jadi kita masih harus menantikan mungkin untuk Bruno-nya jadi untuk item yang ketiganya seperti Wind of Nature. Dan item attack speed yang gak kesentuh apa-apa juga dari Corrosion ya. Nah ini masih menjadi satu item inti core ya dari Kari. Yap, Corrosion, ada Golden juga tadi. Dan sempat kita lihat kan dari emblemnya sendiri masih dengan emblem build-nya Pen. Ini kalau dari, Club fighter. kalau dari durability ya RRQ ditahan untuk tidak bisa berkembang ya dengan deretan tadi item-item penahannya. Dan juga dari Baxi itu sendiri. Tapi kita juga tahu dari gameplay. Ya. RRQ pasti punya sebuah jawaban untuk bisa
membalikkan keadaan. Nah, ini menurutku dari Rebellion mereka ingin untuk mengajak tim fight front to back. Mereka kalau memang mau nabrak, mereka punya cukup banyak utility yang bisa mereka mainkan. Tapi satu item yang nanti akan mengganggu ini sudah selesai. Dari Brusco yang kalau kita lihat tadi ada Flash of the Oasis. Oke. Itu sudah selesai dan bisa memberikan efek miskalkulasi untuk Wait, tim lawan. di tempat yang berbeda, Irat sendirian. Dan Irat berhasil dihancurkan. Lord menjadi milik dari Rebellion. Oke. Ini mahal banget ya, Iratnya tumbang, Lordnya bisa didapetin juga. Dan bahkan tadi ada hardcap gak sih masuk ke dalam tubuh dari Irat? Ada, Iya kan? tapi gak sempat terlalu lama ya, karena sudah langsung di pick off secara instan juga. Dan ini keunggulan yang sangat-sangat jauh sekali tadi untuk Rebellion. Mereka selain mendapatkan Irat, mereka juga berhasil untuk mendapatkan Lord. Dua keunggulan sekaligus dan bahkan di bagian bottom lane-nya berulang kali Kars selalu bisa nge-push dan Kars tidak akan bisa dipanis sekarang. Iya, ini untouchable Kars ya, ini gak ada yang bisa stopnya juga. Bisa dapetin berbagai macam objektif, dia misahin perang juga bisa. Yep. Dan Lordnya udah tersama di area bottom lane. Sekarang tersisa satu inner turret aja di tengah loh. Pasifnya ke-trigger lagi. 5 poin kill. Belum ada balasan sama sekali, tapi coba lihat. Objektifnya dihancurin satu persatu, hanya menyisakan 3 best turret dan Lord. Bergerak di bagian bawah, Swallow mencoba untuk bantu Audensi. Berhasil menaringkan satu di Judgment dan Brusco-nya berhasil dihancurkan oleh Command Flow. Mencoba untuk bisa menghancurkan Buddy Kitty, namun sekarang pertempuran yang kembali terjadi di bagian bawah. Lordnya bergerak masuk, Banana berhasil dihancurkan. Masih menyisakan Irat dan juga Clay yang bekerja sama. Dan mereka masih selamat. Wah, ini fight jangka panjangnya sih dipegang banget sama RBL ya. Selain juga dari perbedaan atribut ini tabrak. Oke, ditabrakin kembali, pertempuran kembali terjadi di mana tuh sekarang Karsa berhasil mendapatkan karena Buddy Kitty. Berhasil mendapatkan double kill. Dan shutdown pun berhasil dilakukan, tapi sekarang satu wave minion, ada minion pun dikeluarkan pula. Tapi di Pajas tadi dikeluarkan dan sekarang waktunya untuk pergerakan dan apabila bisa menghabiskan di game yang pertama dan 10-1. Itulah hasilnya. Oke, sang banteng biru mengambil